Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, saya ke Pak Firdaus Syam. Pak Firdaus, judul kita hari ini memang berangkat juga dari proses hukum yang saat ini berjalan dan ditangani oleh Barreskrim Polri. Tapi ada suara-suara yang mengatakan ini juga harus diberantas sampai dengan ke akar-akarnya. Nah, bicara soal akar-akarnya, bicara soal pondok pesantren. Iya, Ya kan? betul. Tapi sebagian kalangan juga mengatakan kasihan loh. Ribuan, Santri-santri itu. apa? 6.000, 7.000 santri. Iya. Iya kan? Nasibnya. Iya. Nah, MUI memikirkan juga hal ini tentunya. Apa solusi dari MUI begitu? Agar ada win-win, jalur tengah, jalan tengahnya seperti apa? Ya. Domainnya itu kan pesantren di bawah Kementerian Agama ya. Ya. Tapi saya kira kita juga harus memberikan kontribusi pemikiran, membantu teman-teman di Kementerian Agama. Yang pertama adalah dari segi konstitusi ya Pak ya. Konstitusi kan mengatakan bahwa pendidikan itu hak Setiap warga negara. setiap orang negara gitu. Nah, santri di Al-Zaitun. Al-Zaitun punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak begitu kan. Nah, karena itu saya pernah bicara di beberapa stasiun TV itu sederhananya begini. Ya kalau di lumbung itu ada tikus, jangan lumbungnya dong yang dibersihin, dibakar. Iya, iya. Tikusnya ditangkap gitu kan. Kalau tikusnya banyak Pak? Ditangkaplah tikus itu. Lumbungnya jangan, lumbungnya dibersihin saja, tapi jangan lumbungnya juga Tapi dihabisi. kalau tikusnya gitu sudah ya. memberikan Doktrin-doktrin sampai doktrin di lumbung itu? Kalau perumpamaan seperti itu kan kita juga ada apa kalau bahan kimia pembersihnya gitu ya. racun-racun tikus. Intinya begini, Nah, bahwa persoalan Al-Zaitun dan persoalan Panji Gumilang bisa dalam satu hal dibedakan dalam konteks apa yang dia lakukan. ya. Dari aspek MUI adalah pernyataan-pernyataannya menyangkut masalah tafsir pandangan dia tentang keagamaan. Ini domainnya ya. Ya. Nah, dia secara individu harus bertanggung jawab. Oleh karena itu MUI kan melakukan tabayun. MUI ini kan tugasnya kan hodimul ummah, melindungi umat, melindungi akidah Islamnya, semua kita lindungi. Jadi kita ingin klarifikasi tempoh hari kan pada beliau. Tapi kan mungkin Mas Mbak sudah tahu kan ditolak Respon kita. dari beliau. Nah, ditolak, kita kan ramai ditolak, kita waktu di Bahkan Gedung Sate ditolak. Ya. Kita Nyerang balik ya? Iya, nyerang balik, resistensi lah gitu. Nah, tetapi kita tidak boleh tinggal diam, ediktan Bapak. Kita lakukan riset ya. Bahkan teman kita sudah ada yang masuk ke dalam. Kan dia nggak tahu. Jadi tugas peneliti. Pak Firdaus, tapi kalau melihat Mengeksplor itu ya. ya. Nah, kita melihat kurikulumnya nggak ada masalah. Oke. Kurikulum lah. ya. Bagaimana dengan santri? Itu kan pertanyaannya. Nah ini kan kemudian harus kita lihat. Nanti ke depan santri ini kan ada istilah mereka kan santri dalam santri luar. Ya. Nah santri dalam kita sudah tahu ya. Dia punya genealogisnya diduga kuat punya kaitan dengan NII. Ya. Santri luar adalah yang orang-orang seperti kita nanti anak kita ke sana. Nah tentu ini tugas kita, tugas kementerian nanti bagaimana kemudian melakukan pendataan tentang SDM-nya, santrinya, Pemahaman. Bagaimana pemahamannya, memastikan pendataan aset-asetnya. Oke. Karena saya kira aset-asetnya juga perlu. Negara masuk di situ ya, Pak? Oh ya, negara harus hadir di sana. Karena begini, saya waktu ke Indramayu itu ketemu dengan teman-teman di sana, Pak. Kapolres dengan Bupati. Kalau istilah Bapak kan negara dalam negara. Sampai mereka bilang negara dalam kabupaten. Bayangkan Pak, ini negara dalam kabupaten. Camatnya itu sama saya pergi ya. ke sana. Saya bilang sudah berapa tahun? Jadi 4 tahun Pak. Pernah ke sana. Aduh Pak, nggak bisa masuk, saya Pak, susah kan. Camat loh itu. Ya, jadi begitu eksklusif. Question mark. Karena yang namanya pesantren itu setahu saya sangat terbuka dengan lingkungan ya. Anak saya di pesantren loh. Ya. Kalau hari Jumat tuh libur Pak ya. Dia keluar, Kalau harus ini? bergaul dengan lingkungan. Ini kan betul-betul eksklusif ya. Pak Firdaus, apa mungkin saran dari MUI sendiri membedakan mana anak-anak yang sudah terkena doktrin atau mana anak-anak yang masih bisa kita alihkan ke pesantren lainnya begitu? Apa solusinya? Apa langkah yang harus dilakukan untuk menyelamatkan ratusan santri atau ribuan santri di sana? Insya Allah kalau itu Kementerian Agama ya, pemangku kepentingan, kita punya pengalaman lah itu ya menghadapi hal begini. Karena yang namanya patologi yang berkaitan dengan pemahaman keagamaan kan nggak hanya
kasus ini kan. Dulu Sudah ada ada kasus Musadek sebelumnya, ya. Iya. Iya. Udah ada siapa? Musadek ya. Gafatar ya. Kemudian juga Lia Aminuddin, banyak gitu ya. Ya. Mereka juga punya jamaahnya kan. Nah, tetapi ini santri ini kan besar jumlahnya, jumlahnya besar gitu. Nah, tentu harus ada penanganan secara khusus ya. Kalau saya mengatakan kalau memang benar-benar dua narasumber pagi ini mengatakan ada indikasi NII dan lain sebagainya, ya saya harus menggunakan kata deradikalisasi dong. Iya. Betul. Deradikalisasi dengan pola metode tentu tidak selalu sama, Pak ya. Ini kan anak-anak santri pelajar ya, beda dengan deradikalisasi. Mas pernah jadi teroris gitu, tentu treatmentnya beda. Beda, ya. iya. Lebih iya. mudah kok, lebih mudah. Oke. Yang kita pikirkan gini loh Mas, ini pandangan saya. Ya. Kalau dia dalam satu pesantren, genealogisnya ada kategori NII ya. Iya. Di sekolah kemudian kita lakukan deradikalisasi, dia pulang ke rumah. Bertemu lagi dengan Nah, ini doktrin juga harus tersebut. kita bicarakan. Oh. Hulu hilir ya Pak Firdaus. Hulu ya? hilir. Semuanya harus benar-benar dibenahi. Pak Arianto, ini agak sensitif sebenarnya kasus ini Pak. Bagaimana mungkin Polri sendiri harus menangani, memproses kasus ini, tapi juga tidak menimbulkan kericuhan yang lebih besar, tetapi juga menjawab kegelisahan dari masyarakat. Sebab saya melihatnya gini, ini perhatian masyarakat kayaknya Luar biasa. Luar loh, biasa. begini loh, gitu. Justru itulah tadi saya dari pertama berangkatnya adalah pada kegaduhan kan. Ya. Polisi sekarang harusnya mencari jaring tadinya gaduh, ribut kesana sini nggak jelas kemana. Polisi harus bisa memberikan penerangan. Ini kejadian yang sesungguhnya nanti kayak gini, gitu ya. Jadi penanganan pidana itu bagian kecil daripada penanganan yang Polri untuk mengatasi masalah Al Zaitun ini. Kalau untuk hukumnya ya kita berpacu kepada laporannya apa, ya kemudian hasil penyidikan kita yang dulu-dulu apa, itu digabungkan, itulah yang diproses. Nah, saya kira ini kalau untuk untuk hukum yang bisa ditangani ini mengenai penodaan agama itu, kemudian rekening itu ya gitu, itu mungkin bisa masuk kepada pure unsur pembuktian pidana dengan menggunakan bukti-bukti yang ada semaksimal mungkin gitu ya. Pokoknya kita gelontorkan saja ke pengadilan, nanti biar bukan sana. eranya udah beda sama zaman Jangan Bapak, Pak. sampai itu tidak ada sampai ada penyidikan ya, karena penyelidikan nggak cukup bukti. No. Iya. Buktinya cukup banyak untuk patut diduga ya. Iya, betul. Nah, tinggal nanti siapa yang salah, siapa yang benar, serahkanlah kepada Isi gelar perkara itu apa, Pak? Kan dapat kabarnya hari ini nih katanya. gelar perkara itu kan cuman gini, Pak. Suatu mekanisme untuk mengundang semua pihak. Termasuk Panji. Penyidik. Kalau saya semua gelar perkara itu yang lengkap, tak undang pelapor sama advokatnya, terlapor dengan advokatnya, plus saksi ahli. Gelar kita ngomong kayak sidang terbuka itu. Iya. Jadi dari situ kita bisa menampung yang benar, nggak bisa manipulasi kan. Kadang-kadang dimanipulasi itu, pelapor ngomong gini dibantah oleh gini. Betul. Kan otomatis gitu. Itu namanya gelar perkara. Tapi kalau gelar perkara ini yang akan diadakan ini paling nanti ya cuman bagaimana hasil klarifikasi ini, kemudian ini kayak gini bukti ini. Ini untuk menentukan semua. Nanti kira-kira ini ada unsur pidana apa tidak. Nah, nanti kalau ada berarti baru masuk ke penyidikan. Kalau sekarang kan baru penyelidikan. Sehingga pemanggilannya tapi sudah ada spill dari Pak Direktur sih memang yang menyebutkan ya, itu. Saya yakin dengan adanya informasi dari semua. Iya, Pak Direktur mengatakan itu, harus kan. Sudah naik ya menjadi penyidikan lah. Perkara ada unsur penodaan agama enggak itu dia? Iya. Ya itu yang dilaporkan itu tadi Pak, yang penodaan agama maupun rekening itu. Kalau ininya kelihatannya masih susah itu ya. Nah, kalau kembali tadi kalau untuk itu bagaimana nasib ponpes itu tadi ya? Kalau saya sih tadi kan diusulkan deradikalisasi. Ya karena nanti jadi paham-paham yang ini. Belum Pak, menurut saya itu belum pada paham radikal. Itu baru pada pencucian otak mengenai pemahaman agama itu kayak gitu. Jadi kalau saya sih usulnya purifikasi, jadi pemurnian kembali orang-orang yang tadinya sudah terindoktrinasi dengan cara berpikir Panji Gumilang itu. Oleh siapa? Oleh Panji Gumilang kan itu yang oleh pemerintah supaya itu kembali kepada ini loh norma yang betul, yang dianggap betul itu kayak gini gitu. Saya kira itu yang perlu diperhatikan untuk menyelamatkan anak-anak itu tadi. Para santri yang ada di sana ya. Iya, kalau deradikalisasi nanti jadi cap lagi ini, wah radikal. Yang enak sekarang para kadrun itu Pak, jadi radikal itu. Ya, sekarang itu Pak, sekarang kan gitu Pak. Kita sekarang pusingnya gini ya. Kemarin kita menghadapi harus bijak menggunakan kata radikal gitu ya. Pusingnya gini Pak, kemarin kita menghadapi suatu paham yang ingin mendirikan khilafah kan gitu.
anti Pancasila. Baik. Nah sekarang kita menghadapi orang yang katanya pro Pancasila, Ya. makanya dia turut Baik. ikut rame. Ya. Sekarang kita jadi Yang jelas ngomong kita juga baik masih sangkanya bantuin Panji Gumilang, baik. ngomong jelek sangkanya kita apa? Baik. Ada yang positif Pak, pernyataan Pak Mahfud MD kan. Ya, Ada 3 hal ya. Ada diduga pidana, pidana, ranahnya terus teman-teman. keamanan. Kemudian administrasi kan. Dan sosial keamanan. Kementerian Keagamaan. Ya, semua harus masuk. Masalah pemahaman MUI, masalah yang ketiga ketertiban keamanan kan nanti gubernur ya, Ya, Jabar ya. karena Al Zaitun Baik. dari Jabar. Ya. Saya kira udah bagus ini. Baik. Oke. Baik, kita menantikan nanti akan seperti apa proses hukumnya Panji Gumilang terkait polemik Al Zaitun. Terima kasih Terima banyak kasih Pak Pak Rianto, Firdaus. Pak Terima kasih Firdaus Pak sudah Rianto. hadir pagi hari Jadi ini. sehat selalu untuk Anda berdua. Amin, amin. Amin. Terima kasih. Oke.